Halo, kembali lagi dengan saya di mata kuliah Manajemen Inovatif. Dan sekarang di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Di sini ada tingkat kinerja. Kinerja organisasi yaitu pencapaian hasil pada tingkat atau unit, analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rencana organisasi, dan manajemen organisasi. Nah, lalu ada kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Lalu ada kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkatan pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu. Lalu ada garis besar kategori arti kinerja. Yang pertama di sini menurut Bernardin, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil bukan karakter, sifat, dan perilaku. Lalu ada Richard. Menurut Richard, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Nah, lalu di sini ada kinerja, merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Lalu ada kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Lalu ada konsep kinerja dalam organisasi, yaitu di sini melainkan yang pertama ada melakukan, menjalankan, dan melaksanakan. Lalu yang kedua memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. Yang ketiga menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat menggambarkan dengan suara atau alat musik. Yang kelima melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Yang keenam melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh, memainkan pertunjukan musik. Yang kedelapan, melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Lalu ada kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya pencapaian tujuan organisasi tersebut. Lalu kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan norma etika. Lalu ada unsur yang terdapat dalam kinerja. Yang pertama, hasil-hasil fungsi pekerjaan, lalu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai, lalu ada pencapaian tujuan organisasi, terus di sini ada periode waktu tertentu, lalu tidak melanggar hukum, dan yang terakhir sesuai dengan moral dan etika. Lalu di sini ada pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan. Yang pertama ada strategi organisasi, pemasaran, operasional, SDM, dan keuangan. Lalu ada indikator kinerja organisasi. Yang pertama,
Performa harus mempengaruhi hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Lalu yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Lalu yang ketiga, unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memenuhi dan memahami metode penilaian dengan menjelaskan minimal. Lalu yang keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan sesegera mungkin. Lalu yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Lalu yang keenam, terhubung objek dengan kebijakan intensif dan kebijakan pegawai. Lalu yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Nah, itu sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir video ini. Dadah!